Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat datang kembali di Membaca Realitas, arena diskusi yang selalu berani membedah isu-isu krusial. Yang ini kita membahas topik yang fundamental yang berjudul manfaat land registration bagi masyarakat. Land registration program strategis pemerintah bertujuan mengakselerasi sertifikasi tanah untuk mencapai target 100% kepastian hukum. Namun, manfaatnya seringkali diperdebatkan. Kita akan membedah dengan tiga kacamata realistis yang tajam bersama kita Mahadi, tiga pemikir muda. Mahasiswa pertama yaitu Fatin Rohir, mahasiswa kedua Farah Hestia Monowo, mahasiswa ketiga Jamal Nafi, saya sendiri sebagai moderator, dan untuk kameramen bernama Faradio. Kita mulai dari mahasiswa pertama Fatin Rohir. Mahasiswa pertama dalam kerangka fungsional bagaimana registration berfungsi untuk menjaga dan memperkuat struktur sistem sosial kita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, dari perspektif neofungsionalisme, masyarakat adalah sistem yang kompleks yang harus terus beradaptasi mencapai keseimbangan melalui diferensiasi dan integrasi. Land regulation adalah respon adaptif yang esensial, mengatasi fungsi utama dan subsistem hukum dan ekonomi, ketidakpastian kepemilikan agraria. Land regulation menciptakan subsistem baru, yaitu mekanisme persertifikatan massal. Ini adalah referensi dari mekanisme sertifikat konvensional yang lambat. Mekanisme baru ini memiliki spesifik fungsi yang lebih tinggi, kecepatan jangkauan yang efisien, dikorelasi yang memungkinkan sistem mencapai tujuan lebih cepat. Manfaat terbesar adalah integrasi dengan sertifikat tanah yang tidak lagi menjadi identitas ganda. Sertifikat menyatukan klaim ini, mengidentifikasi aset yang sebelumnya secara ilegal ke dalam subsistem perbankan dan perpajakan. Ini memperkuat sistem secara keseluruhan karena setiap bagian ini berkooperasi dengan data yang seragam dan pasti. Konflik tanah adalah tegangan dalam sistem sosial dengan memformalkan kepemilikan secara massal. Land regulation berfungsi sebagai mekanisme reduksi ketegangan. Kepastian hukum mengurangi litigasi, membesarkan sumber daya pengadilan dan memungkinkan sistem kembali berfokus kepada fungsi utama. Land regulation singkatnya adalah vitamin untuk ketahanan struktural bangsa. Mungkin itu dari pandangan saya. Baik, terima kasih mahasiswa Fatin Rohir. Hanya ada revision adalah mekanisme survival system. Selanjutnya mahasiswa Farah Hesti, bagi teori pria rasional, orang bergerak berdasarkan ontologi. Apakah masyarakat berpartisipasi karena benar-benar melihat manfaatnya, atau karena mereka terpaksa ikut arus program pemerintah? Baik, terima kasih. Aku rasional tidak pernah terpaksa melihat kerja. Mereka selalu memilih opsi terbaik yang tersedia. Teori pilihan rasional mendapat bahwa individual berpartisipasi dalam land registration karena program ini secara dramatis mengubah matrik hasil yang mereka peroleh. Manfaat land register dilihat dari optimalisasi utilitas. Satu, meminimalisir resiko biaya non-monetary. Kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat adalah risiko besar. Pengambil alihan dan kesulitan, dan registration menawarkan asuransi hukum dengan biaya yang sangat rendah atau nol bagi individual profesional. Menghindari kerugian besar di masa depan adalah oportunitas yang tinggi, dan land regulation adalah alat termudah untuk mencapainya. Kedua, meningkatkan utilitas ekonomi.
Sertifikat membuka usaha akses modal keuangan. Bagi petani atau pelaku usaha kecil adalah kesempatan untuk investasi. Opportunity cost jika tidak diperoleh investasi menjadi sangat besar karena mereka akan kehilangan peluang pengembangan usaha individual dapat jauh melampaui biaya birokrasi yang dibakar. Ketiga, efek preventer dan kolektif. Sebagian orang mungkin ikut karena melihat dilakukan secara tertandai berhasil, namun ini tetap rasional. Ketika sertifikat dilakukan secara massal, kepastian hukum di lingkungan tersebut meningkat secara kolektif. Individual yang ikut mendapat manfaat dari pergantian aset adalah keamanan di lingkungan yang tersertifikasi. Partisipasi adalah hasil dari kalkulasi untung rugi yang sangat pragmatis. Mungkin sekian. Terima kasih. Utilitas adalah kunci bagi mahasiswa Farel. Terakhir, mahasiswa Yanor Kafi, interaksionisme simbolik sering berfokus pada individu dan interaksi kecil. Bagaimana program masif seperti Land Registration bisa memiliki manfaat dalam menciptakan makna sosial? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teori kami melihat Land Registration sebagai serangkaian ritual simbolik yang menetapkan dan mengubah makna suatu objek dan hubungan antar aktor seperti warga, tetangga, dan negara. Manfaat Land Registration adalah menciptakan realitas sosial baru. Dalam segi objek simbolik, sertifikat tanah lebih dari sekadar dokumen hukum, adalah simbol hak tertinggi negara. Ketika warga membuka sertifikat, itu adalah simbol keabsahan yang dinegosiasikan dan disepakati oleh seluruh komunitas dan birokrasi. Makna tanah saya berubah dari klaim lisan menjadi simbol tertulis yang tidak terbantahkan. Berikutnya dari ritual literasi, proses Land Registration atau pengukuran display data fisik sidang panitia adalah ritual literasi masif. Disinilah makna kepemilikan dikonfirmasi secara sosial. Ketika tetangga menyaksikan tanah akan diukur dan menyetujui, literasi ini menciptakan makna konsensus yang lebih kuat daripada sekedar tanda tangan. Berikutnya identitas sosial dan harapan. Dan identitas itu memberikan simbol harapan atau simbol hope bagi banyak masyarakat adat atau distrik kota. Sertifikat adalah simbol emansipasi yang dari ketakutan terhadap penggusuran. Ini membuat citra diri mereka dari warga pinggiran menjadi warga negara penuh dengan hak properti yang menjamin. Ini adalah manfaat psikologis dan sosiologis yang jauh melebihi nilai ekonomi sertifikat itu sendiri. Terima kasih. Ketiga argumen ini sangat tepat. Mari kita bekerja dengan saling sanggah. Mahasiswa Fatih, menurut Anda non fungsional Anda menghilangkan sistem, tapi dalam prakteknya korupsi dan pungli dalam Land Registration adalah disfungsi yang nyata. Pungli ini membuat program menjadi tidak adil, bahkan menyebabkan ketidakpercayaan sistem. Bagaimana sistem bisa mencapai equilibrium jika subsistemnya sedikit korup? Baik, diskusi korupsi memang merusak tujuan Land Regulation, namun kita harus melihat sebagai patologi dalam sistem, bukan kegagalan dual program itu sendiri. Dari sudut pandang neofungsional, korupsi dan pungli adalah kegagalan mekanisme kontrol dalam subsistem birokrasi. Solusi bukanlah menghapus Land Regulation dan fungsi esensial, melainkan meningkatkan kontrol eksternal seperti pengawasan publik, anti pungli dan transparansi data. Program Land Regulation dengan sifat yang massal dan terbuka justru memaksa sistem untuk self-correct. Lain menjadi cermin yang memantulkan patologi birokrasi sehingga tindakan korupsi dapat diterapkan tanpa Land Regulation disfungsi pun
itu mungkin tetap tersembunyi. Untuk mahasiswa barat, Anda menyebut rasionalitas, tapi bagaimana dengan kasus di mana warga tidak ikut registration karena takut tanahnya akan menjadi target pajak tinggi? Mereka memilih ketidakpastian hukum demi kepastian biaya rendah. Bukankah ini tindakan rasional yang justru menghambat tujuan program? Baik, saya jawab. Itu adalah contoh sempurna dari rasionalitas yang bertentangan dengan tujuan kolektif. Individu tersebut rasional secara mikro, tetapi tindakan suboptimal secara makro. Land registrasional gagal menarik mereka karena insentifnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ketakutan terhadap biaya masa depan. Solusinya adalah satu, mengubah payoff pajak, misalnya memberikan intensiv keringanan pajak bagi tanah yang baru disertifikatkan. Kedua, meningkatkan biaya ketidakpastian. Pemerintah harus menegakkan hukum lebih ketat terhadap segala tanah yang tidak bersertifikat. Ini akan meningkatkan biaya resiko bagi mereka yang tidak ikut. Jika pemerintahan berhasil mengubah kalkulasi payoff ini, individu yang tidak akan secara rasional mengubah pilihannya dan berpartisipasi. Masalahnya bukan pada rasionalitasnya, melainkan pada struktur intensif program. Baik, mahasiswa yang berarti simbolis Anda indah, tetapi apakah sertifikat tidak berpotensi menciptakan simbolisasi konflik baru? Misalnya ketika sertifikat justru diterbitkan untuk tanah sengketa atau tumpang tindih dengan klaim adat, bukankah interaksi yang terjadi saat itu justru menghancurkan simbol kepercayaan yang Anda bicarakan? Tentu, simbol bisa menjadi simbol ambivalensi atau simbol penindasan. Ketika sertifikat salah terbit, maka legalitasnya hancur. Namun manfaat registration sebagai pencipta arena interaksi tetap ada. Dan registration memaksakan klaim yang berbeda untuk dimunculkan keterbukaan melalui display data fisik. Ini adalah panggung interaksi di mana sengketa harus diartikulasikan secara formal. Sebelum registration, konflik hanya berupa klaim lisan. Setelah registration, konflik menjadi simbol dan tudingan. Misalnya sertifikat negara versus simbol kata adat. Simbolisme konflik ini meskipun menargetkan justru memberikan starting point yang jelas bagi negosiasi makna dan resolusi di kemudian hari. Simbol itu bisa dihancurkan, tapi proses pembentukan maknanya telah menjadi sebuah kesadaran kolektif baru. Sekarang kita buka sesi interaksi langsung. Saya persilahkan kepada mahasiswa Fatih untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa Farel atau kepada mahasiswa yang berkasih. Baik, kepada mahasiswa Kafi, Anda fokus pada makna simbolik, tetapi makna tidak akan bertahan jika tidak didukung oleh struktur yang berfungsi. Sertifikat adalah simbol, tetapi nilainya nol jika subsisten pengadilan gagal menegakkan hukumnya. Bukankah ini berarti fungsi struktur harus mendahulukan makna simbologi agar manfaat land register bisa berjalan? Tidak harus mendahului mahasiswa Ibrahim, tapi saling membentuk. Struktur pengadilan perlu diinteraksikan resiko sertifikat agar makna ke legalitasan muncul. Namun ingat, simbol itu sendirilah yang mobilisasi fungsi. Ketika terwujudnya sertifikat diterbitkan, simbolisasi kepastian hukum ini memberikan tekanan moral dan politik kepada subsistem peradilan untuk berfungsi lebih baik. Simbol menciptakan harapan, dan harapan adalah energi motivasional bagi perubahan struktural. Mahasiswa Fatir, Anda berbicara tentang land registration sebagai respon sistem untuk mencapai equilibrium, tetapi
Tetapi seringkali program ini mengabaikan kepemilikan komunal atau adat karena fokus pada kepemilikan individu, bukankah ini adalah tindakan rasional oleh negara yang justru menciptakan disfungsi baru bagi subsistem budaya dan adat. Baik, itu adalah kritik neofungsional yang valid terhadap dirinya sendiri, fokus yang berkelebihan pada individuasi dan kekurangnya perhatian pada keragaman subsistem negara dalam menjalankan land regulation secara fungsional telah gagal mengidentifikasi programnya untuk mengakomodasi balik lokal. Bukan kegagalan program, tetapi kegagalan adaptasi dekorasi agar program berfungsi total. Sistem harus mengidentifikasikan klaim adat sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Ini adalah panggilan untuk diferensiasi fungsional yang lebih matang. Oleh posisi Farel, Anda hanya melihat utilitas ekonomi atau modal jual beli. Namun bagi banyak warga pedesaan, tanah adalah simbol warisan, identitas, leluhur, dan ikatan sosial yang tidak dapat dikalkulasi secara rasional dalam rupiah. Ketika sertifikat of registration justru mengkalkulasi penjualan tanah warisan kepada developer asing, ini adalah kebutuhan rasional yang hancur makna sosial mereka. Bagaimana pilihan rasional bertanggung jawab atas dehumanisasi sosial ini? Pilihan nasional tidak bertanggung jawab atas dehumanisasi, tetapi menjelaskan keputusan itu bagi sebagai individu utilitas finansial jangka pendek, uang untuk biaya sekolah, pengobatan, mengalahkan utilitas simbolik atau warisan leluhur. Jika mereka memutuskan untuk menjual, itu karena nilai uang tunai saat ini dinilai lebih tinggi daripada nilai cimetian masa depan. Untuk mencegah dehumanisasi yang Anda khawatirkan, kita harus memberi insentif agar nilai cimetian ini memiliki utilitas ekonomi yang setara, misalnya melalui intensif agrowisata dan perlindungan warisan. Tidak terasa diskusi kita telah mencapai kedalaman yang luar biasa. Kita telah menjelajahi nilai registration dari dimensi struktur, pilihan individu hingga makna sosial. Sebelum kita tutup, saya minta secara bergiliran mahasiswa Fatih, kemudian mahasiswa Farel, lalu mahasiswa yang dilengkapi untuk merumuskan satu rekomendasi kebijakan berdasarkan teori yang dipegang masing-masing agar manfaat registration benar-benar maksimal bagi masyarakat. Baik, rekomendasi saya adalah penguatan kapasitas feedback dan akuntabilitas lintas sektor. Land regulation harus diintegrasikan dengan sistem pajak dan data kependudukan secara real time. Ini akan memaksa subsistem dekorasi untuk beradaptasi dan mencegah disfungsi seperti pugil dan tumpang tindih data. Kita perlu feedback block yang kuat untuk menjamin konsisten dan integrasi struktur program secara berkelanjutan. Rekomendasi saya adalah rekonstruksi total intensif dan biaya partisipasi. Pemerintah harus menurunkan biaya partisipasi non resmi atau pungli hingga 0 dan menawarkan payoff yang lebih jelas di awal, seperti jaminan keringanan PBB atau akses kredit khusus bagi pemegang sertifikat dan tradisional selama beberapa tahun. Ini akan memperkuat rasionalitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi wajib yang didorong oleh keuntungan. Baik, rekomendasi saya adalah inisiasi ritual lokal yang kuat. Setelah sertifikat terbit, harus ada seremoni atau ritual penyerahan resmi di tingkat desa yang melibatkan seluruh komunitas, tokoh adat dan perangkat desa. Ini mengukuhkan simbolisme kepastian di mata semua pihak, menetapkan makna legalitas secara kolektif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap interaksi dengan negara. Sertifikat harus dirayakan, bukan hanya sekedar dokumen.
3 rekomendasi yang brilian dan saling melengkapi. Mahasiswa hadir meminta penguatan sistem, mahasiswa para menuntut insentif yang lebih baik, dan mahasiswa yang laki menginginkan penguatan makna melalui ritual. Pada akhirnya, manfaat land registration tidak hanya terletak pada sumber kertas bertanda tangan, tetapi pada fungsionalitas sistem yang ia perkuat, pilihan rasional yang ia fasilitasi, dan makna penguatan yang ia ciptakan dalam masyarakat. Terima kasih banyak kepada mahasiswa Fatir, mahasiswa Farah, dan mahasiswa Irwan Kafi atas perdebatan yang luar biasa. Saya selaku moderator mengakhiri sesi perdebatan ini. Sampai jumpa di episode membaca realitas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.